Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat datang, selamat kembali bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, kesempatan yang boleh Engkau berikan buat setiap kami Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami Tuhan. Kerinduan kami untuk kami mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang sudah Engkau berikan sepanjang hidup kami ya Bapa. Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberi kekuatan buat kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena kekuatan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Engkau beracara penuh ya Bapak di dalam ibadah yang sebentar kami laksanakan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menjamah, memberkati setiap kami Tuhan. Sukacita kami datangnya daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan kami yang luar biasa. Kau Allah kami yang besar. Kau Tuhan kami yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau Allah kami yang dahsyat. Untuk itu hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkaulah yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Imanmu katakan, Tuhan yang besar, yang memberi kekuatan buat setiap kami. Sekarang, haleluya.
Yesus yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang bagi namamu Tuhan. Amin. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Amin. Berikan salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar.
luar biasa. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya.
dahsyat dan luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kedahsyatan dan kebaikan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dan juga pengorbanan-Mu yang begitu sempurna boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kau rela mati di atas kayu salib karena kasih-Mu yang luar biasa. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab hidup selalu di dalam.
kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, pengorbanan Tuhan yang sempurna, bukti kasih nyata di dalam kehidupan setiap kita yang berdosa ini. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna. Semua sudah selesai, dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Syukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami memiliki telinga seorang murid yang mau diajar, dididik, dipimpin, dituntun. Memiliki hati seorang hamba yang mau rendah hati, taat kepada Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya, menggenapi semuanya, membereskan semuanya, sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Kita yang masih hidup hari ini belum selesai, belum beres. Pergumulan saya sebagai seorang gembala sampai hari ini masih banyak pekerjaan rumah, masih banyak PR. Masih kurang. Di satu sisi bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tapi di sisi lain masih belum selesai, masih banyak yang kurang, masih banyak PR. Masih banyak jemaat yang belum dewasa. Kalau seperti anak cucu kita yang balita, sebagian masih ngedot, balita, 10 tahun, 15 tahun, ma cucu ma, aneh bukan? Itu secara manusia, secara jasmani, anak cucu kita. Tapi bagaimana kita, jemaat Tuhan? Manusia-manusia rohani, bagaimana? Menurut umur, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bagaimana? Masih mau makanan yang lembek-lembek terus? Masih mau dinina bubukkan terus? Masih mau digendong terus?
masih banyak PR. Satu sisi sepertinya berhasil gereja kita, tapi di sisi lain belum. Malu. Ayo jemaat, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Saya mohon doanya ya. Seluruh jemaat Tuhan berdiri. Seluruh jemaat Tuhan angkat tangan yuk. Doa untuk gembala saudara ini. Ada beban yang harus saya tanggung sebagai gembala. Saya harus menolong, membantu, memastikan seluruh jemaat Tuhan dewasa rohani. Semua berdoa. Tidak main-main lagi jemaat Tuhan. Waktu sangat singkat. Waktu kita tidak lama lagi. Sebentar lagi kita tidak tahu. Gunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Kita sama-sama bergandengan tangan. Yuk semua bergandengan tangan. Yang laki-laki, perempuan-perempuan. Ya, jangan laki perempuan. Kecuali suami istri bergandengan tangan. Kecuali kakak adik bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Kita semua anggota tubuh Kristus. Kita semua anggota tubuh Kristus. Kita saling terkait. Kita harus bersatu. Saling mendoakan, saling menolong, saling melengkapi, saling membantu, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyembuhkan, saling memulihkan. Haleluya. Ini gerejamu Tuhan. Ini jemaatmu Tuhan. Ini hambamu Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua. Roh Kudus, kami mau taat. Kami mau menyelesaikan tugas kami, mengakhiri pertandingan ini dengan baik, dengan sukses. Seperti Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Kami juga mau, selama kami masih hidup, kami mau menyelesaikan semuanya. Tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit gereja Tuhan. Come on church. Bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Ikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
selamanya. Kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, Efesus 4 ayat 13. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua, saya ulang, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sama-sama katakan kesatuan iman. Katakan sama-sama kesatuan iman. Dan kita semua telah mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sama-sama katakan mau mengetahui. Jemaat, come on. Kita nggak harus tahu semuanya. Otak kita terbatas. Relakan yang tahu semuanya, yang maha tahu Tuhan. Jangan, maaf ya kasarannya bahasa sehari-hari, tetek bengek semua ingin tahu. Mau tahu urusan orang, untuk membantu, menolong, membangun boleh. Tapi ingin tahu supaya semakin senang menjelek-jelekkan orang. Oh, buat apa? Yang penting ini loh, mengetahui, belajar, lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Tuhan Yesus. Anak muda yang pacaran, cemburu kan? Kalau yang ditanyai, yang dideketi, yang diajak ngobrol, itu teman pacar, bukan pacarnya. Loh, kamu tuh ya apa sih yang? Aku ini pacarmu atau temanku yang pacarmu? Kok kamu lebih ngobrol, ngurusin temanku, kok bukan aku? Kan gitu. Kita harus senang, hobi, belajar firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dekat. Ya, katakan sama-sama ngobrol. Sama-sama katakan berdoa. Sama-sama katakan baca Alkitab. Sama-sama katakan intim. Itu. Seperti yang sudah tersebar di WA Jemaat, ada video singkat seberapa besar Tuhan bagi kita. Itu sedekat apa kita dengan Tuhan. Seperti digambarkan pesawat, ya kan? Kecil pesawat itu karena jauh. Kalau kita ke bandara, di tempat parkirnya pesawat, besar, besar nikah. Saudara akan menikmati, melihat kemahabesaran Tuhan ketika kita intim dekat dengan Tuhan. Jadi dekat, belajar ngobrol dengan Tuhan, bukan sibuk ngurusin, mencari-cari hanya berkat-berkatnya Tuhan saja, mujizat Tuhannya saja, supaya ingin sembuhnya saja, supaya ingin kayanya saja. Betul Tuhan maha kaya, Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Betapa mudahnya kita diangkat Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Tapi bukan itu yang terutama.
Ya dimaafkan. Tuhan Maha Pengampun. Diampuni, sama-sama katakan diampuni. Sekarang perintahnya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Yuk, saya berikan kesempatan memeriksa HP kita supaya tidak berbunyi lagi. Kutinggikan Pak Budi. Yuk, periksa HP kita, jangan sampai berdering. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Soal bersatu, mengingat berapa hari ini adik saya Ineke harus menjaga suaminya dan anaknya yang tunggal di rumah sakit karena demam berdarah. Di satu sisi, waduh, kasihan sakno nire, ya. Suami anak sakit, ya, harus cuti bekerja. Tapi di sisi lain saya terpikir, bukannya saya senang adik ipar dan ponakan saya sakit, bukan. Cuma saya lihat di sisi lain, loh, terharu, saya seneng ya, rukun satu kamar. Mungkin kemarin sibuk sendiri-sendiri, kerja, sekolah, bermain, anaknya ya. Suami istri berusaha ya. Jarang-jarang berlama-lama satu kamar, berlama-lama ngobrol, berlama-lama curhat, berlama-lama bersenda gurau, berjam-jam atau sudah berapa hari ini di satu kamar. Jarang-jarang ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Katakan amin. Kemarin siang saya ngobrol dengan seorang bapak. Dia cerita, saksi, saya enggak tanya, dia curhat sendiri. Saya dengarkan, oh ya ada hikmahnya. Dia curhat, Pak, istri saya ini membutuhkan saya, Pak. Kapan waktu lebih banyak di rumah gitu ya. Intim gitu ya. Bukan cuma pacaran gitu loh. Saya kerja terus Pak, ngelembur terus Pak. Satu hari Pak, saya diminta gembala saya melayani perjamuan kudus, ingat saya ya. Oh baik, oh puji Tuhan, taat sama gembalanya. Ya. Istri minta waktu, tidak ada waktu, repot kerja. Tapi gembalanya minta, oh lebih taat sama gembalanya. Ya. Pelayanan, oke, minggu pagi pelayanan, berangkat. Terus ada mobil yang kira-kira terlalu banyak makan jalannya dia harus ke sebelah kirinya aspal, ke rumput-rumput, gelodak, apa itu? Jadi di rumput-rumput itu ada bekas pohon yang terpotong, enggak habis semua, enggak serata tanah. Jadi muncul gitu. Jadi orang enggak kelihatan bisa kesandung. Nah ini sepeda motor kesandung. Jarinya sampai jingkat gini. Dan harus beberapa hari di rumah. Satu sisi
masalah ya, sakit ya. Aduh Tuhan, kok sakit? Pelayanan loh Tuhan. Mau melayani perjamuan kudus loh Tuhan. Kok sakit Tuhan? Kok Tuhan izinkan? Tapi di sisi lain istrinya seneng di rumah terus suaminya. Suami-suami kerja bagus rajin, tapi ada waktunya bersatu dengan istri. Bapak-bapak, suami-suami katakan amin. Dipaksa amin. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Sudah waktunya bukan kekanak-kanakan lagi. Gampang cengeng, gampang ngambek. Prajurit Kristus. Oh kaget aku. Berapa hari ini saya nonton saudara kita militer ya, ketika dalam masa pendidikan, latihan. Tidur diatur, bangun diatur, makan diatur. Dibentak-bentak, disiplin. Lari. Kalau lari kurang kenceng, punggungnya dipukul selang gitu. Merangkak terbalik. Sampai punggung ini luka-luka lecet. Katanya salah satu komandan, lebih baik menderita di tempat latihan dari kamu menderita di medan perang. Lebih baik menderita di tempat latihan, di tempat pendidikan, daripada kamu nanti menemui masalah besar di medan perang. Musuh itu lebih sadis daripada di tempat latihan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Loh, sesama jemaat, sesama pelayanan bergesekan. Saling diasah. Loh, berontak. Wes gak gereja-gerejaan. Wes gak pelayan-pelayanan. Loh, di luar gereja itu lebih sadis jemaat. Bagaimana kita gak bisa lulus di tempat ini, di gereja ini. Gak bisa lulus hubungan kita dengan sesama jemaat, sesama pelayanan. Bagaimana di luar sana? Bagaimana bisa mengasihi sesama, mengasihi saudara? Loh, bagaimana bisa mengasihi musuh? Mengasihi sesama, saudara seiman, mengasihi keluarga sendiri, sangat sulit. Bagaimana bisa mengasihi musuh? Dewasa. Jangan cengeng, jangan ngambekan, jangan ngambulan seperti saya. Tanggung jawab. Itu. Jangan dikit-dikit pulangkan saja aku pada ibuku atau emakku. Sudah dewasa, tanggung jawab, selesaikan masalah. Jangan lari dari masalah. Nah, ini 17-an sebentar lagi lomba lari. Lomba lari, olahraga, bukan lari dari masalah. Paham jemaat? Prajurit Kristus. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus. Wow. Jangan terus fokus berpusat pada diri sendiri terus. Aku bodoh, aku lemah, aku terbatas, aku tidak bisa, aku kecil, aku hina, aku cacing, aku. Berubah. Kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus di dalam kita, Allah Immanuel, Allah menyertai kita, Allah bersama kita, Allah di dalam kita, Allah manunggal dengan kita. Yang kita panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus rendah hati, kita harus rendah hati.
Yesus mau melayani, kita melayani. Yesus mau tahan menderita, kita bisa tahan menderita. Jangan terus banding-bandingkan dengan orang lain. Itu kok enak ya, aku soro. Itu kok enak ya, aku menderita. Jangan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, semua seizin Tuhan. Gusti ora sare. Tuhan lihat, Tuhan Maha tahu. Mau di mana kita? Di gunung. Di dasar laut, Tuhan ada di sana. Kita nangis, Tuhan tahu kita nangis. Kita berkata, Tuhan tidak kuat aku Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan turut nangis kok. Tuhan pernah jadi manusia, jemaat. Jangan pernah berkata lagi gini ya. Tuhan, engkau jahat, engkau gak peduli. Tuhan, jangan ya. Dia pernah nangis di Taman Getsemani. Peluhnya seperti tetesan darah. Menanggung dosa seluruh umat manusia di dunia. Dipikulkan kepada Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi kita semua. Tuhan, aku kok saya melarat Tuhan. Tuhan, aku kok saya belum sembuh Tuhan. Katanya kau mengasihi aku Tuhan. Stop. Dia sangat mengasihi kita. Lihat salib. Dia setia sampai mati untuk kita orang-orang berdosa. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Apakah kita masih mudah terombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran? Ya gampang. Bagaimana enggak diombang-ambingkan? Coba lihat, periksa diri kita masing-masing. Apa yang tiap hari kita baca? Apa yang tiap hari kita tonton? Apa yang tiap hari kita dengarkan? Kira-kira. Bukan berarti yang sakit itu dihukum Tuhan, enggak ya. Kira-kira Tuhan izinkan sakit supaya kita banyak baca Alkitab. Saya ingat kesaksian Bapak Yusuf Roni ya. Tuhan, aku enak-enak sekolah Alkitab. Aku siap dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Jadi penginjil, jadi gembala. Loh, kok Tuhan izinkan ditangkap, dimasukkan dalam penjara? Kira-kira mungkin Kolyang nih yang hafal ya. 6 tahun kalau nggak salah ya. Pak Eli, Pak Novi. Mana Kolyang? Kolyang 6 tahun ya kira-kira ya. Berapa belas kali selesai baca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita mele-mele ayat. Cuma Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Yang enak-enak ya. Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Oh Tuhan Maha Kuasa. Apalagi yang lain-lain Tuhan pasti berikan kepadaku. Kalau ayat-ayat hormatilah orang tuamu. Jarang ya ayat favorit, hormatilah orang tuamu. Ayat favorit, jangan berzina. Ayat hafalannya apa? Jangan berzina, jarang ya. Apa ayat hafalnya? Jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada berhala, patung berhala. Tuhan Allah yang cemburu.
Mau terus atau berhenti? Sudah ada yang ngangop. Oh bukan ya, bukan ngangop ya. Haleluya gitu. Jemaat. Ini Rasul Paulus nulis kepada jemaat di Efesus. Ini Paulus di penjara ini. Memberi nasihat. Jemaat, ayo bersatu. Harus rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Sama-sama katakan bersatu. Bersatu kita teguh. Bercerai kita. Ayo. Bercerai kita kawin lagi. Bersatu seperti belajar dari seperti lidi. Satu lidi. Untuk apa? 100 lidi. Nyapu srek. Rawasi. Saya senang sekali. Terharu sama jemaat. Semakin banyak yang ikut saya kerja bakti di Megare. Kira-kira 20 orang. Tepuk tangan untuk jemaat Tuhan. Tahun depan 100 orang. Seweneng. Ada yang bawa minuman, ada yang bawa makanan-makanan. Luar biasa perjamuan kasih ya. Ini baru jemaat. Ini. Nyaris saya mau stop itu kerja bakti di Megare ya. Berhenti aja. Cuma 5 orang, 6 orang. Enggak boleh, harus tekun, setia, jangan pandang orang lain, maju terus, pantang mundur. Ya. Anjing menggonggong, lari kita. Kami, gembala, guru, penginjil, saling bergandengan tangan, harus lebih lagi fokus memperlengkapi seluruh jemaat, seluruh. Mau melayani, rela melayani. Yang nyanyi-nyanyi, yang main musik-musik, yang bersih-bersih. Pak Modi ini ada kata-kata lain, bersih-bersih terus. Aku ini wis kerja Senin sampai Sabtu. Minggu saya suruh bersih-bersih. Iya maaf. Jangan esmoni gitu. Emosi. Ya kalau bisa ya kan. Daripada ke tempat lain ya. Lebih baik 1 hari di pelataran bait Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Pinterannya, hafalannya itu. Memanipulasi ayat ya. Semua. Tuhan kasih talenta apa, karunia apa. Kita semua saling melayani, saling melengkapi. Bagi pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi harus kita pastikan semua kegiatan gereja, kegiatan rohani kita harus untuk membangun tubuh Kristus. Kalau enggak untuk membangun tubuh Kristus, lebih baik jangan dilakukan. Yuk kita baca ulang yuk, Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Baca sama-sama. Ayat 13 dan 14. Ayat 13, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan roh yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang. Jadi kita harus pegang teguh kebenaran.
Yesuslah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Akulah satu-satunya jalan, satu-satunya kehidupan, satu-satunya kebenaran. Berani ya? Berani ya? Jadi jelas ya Bapak Ibu. Bukan karena Yesus jadi Allah, bukan. Tidak boleh mana manusia jadi Allah. Allah yang jadi manusia. Sehingga dia berkata, berani berkata gitu. Akulah satu-satunya jalan, kehidupan dan kebenaran. Jadi pantas layak, alangkah indahnya kita hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah membenarkan kita, gitu. Dalam kasih bertumbuh dalam segala hal. Dalam kasih bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kristus kepala. Kita anggota-anggota tubuh Kristus. Minta tolong bawa kursi. Jangan terpisah-pisah. Jangan terpecah belah. Perintah Tuhan. Bersatulah. Saling mengasihilah. Saling mengampuni. Kasihilah, ampunilah. Mengapa kita mengampuni? Di luar logika ya. Mengampuni orang yang baik, yang mengasihi kita, gampang. Gampang, gak usah jadi murid Tuhan Yesus, gampang. Gak usah Kristen, gampang. Tapi mengasihi musuh, mengasihi orang yang memfitnah, yang mengkhianati, yang menjelekkan kita. Ini tugas murid Yesus. Yang menjegal kita, yang membuat kita bangkrut, yang membuat kita nangis, sakit hati. Enggak gampang. Pak Pendeta jangan suruh saya mengampuni menantu saya ya. Kurang ngajar itu menantu saya. Pak Pendeta enggak ngalami ya. Dituding-tuding ya. Sama, menantu juga gitu. Pak Pendeta jangan suruh saya mengampuni mertua saya ya. Pak, ngomongnya Pak, nyelekit. Nusuk Pak. Kalau ngomong menghina saya. Gak masuk akal Mang, di luar logika ya. Supranatural. Mengapa kita mengampuni? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Mengapa kita mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Mengapa kita mengasihi mengampuni? Karena Tuhan yang suruh. Itu bukan salah satu jalan. Satu-satunya jalan. Jemaat, dia yang punya kuasa surga dan bumi. Dia kepala gereja. Dia kepala kita. Kita anggota tubuh Kristus. Bersatulah. Semua tertuju kepada kepala Yesus Kristus. Amin. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kutinggikan kau, sungguh besar setiap. Dari pahit. Sungguh besar setiap. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Sama-sama kita pakai berdiri. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran Terima kasih Engkau setia, setia, setia sampai mati di atas kayu salib. Kami mau setia. Lawat, 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 lawat kami Tuhan. Jamah, 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 jamah. Peluk, peluk, peluk kami Tuhan. Kasih surgawi turun. Haleluya, 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 haleluya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau terima roti dan anggur mengingatkan kami Engkau menebus hidup kami dengan nyawa-Mu. Terima kasih Engkau mengasihi, mengampuni kami semua. Kami juga mau mengasihi, mengampuni sesama kami, keluarga kami, diri kami. Kami mau menerima diri kami apa adanya, seperti Tuhan Yesus mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami mau mendoakan, memberkati musuh kami. Sulit Tuhan bagi kami. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan. Mengizinkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Kami aminkan firman-Mu. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Para pelayan Tuhan akan melayani kita semua.
sama-sama kita bangkit berdiri. Dengar baik-baik. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Jemaat, kita tidak mendewakan roti dan anggur ini, tapi kita mengingat bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami yang namanya Allah Immanuel, Allah manunggal dengan manusia. Wow, terima kasih Tuhan. Dengar baik-baik, Alkitab mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Bisa dibantu, ada yang belum bisa terbuka. Saya menunggu semuanya sudah bisa terbuka. Kalau masih belum, bisa minta ganti, tukar. Baik. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sama-sama mengangkat tangan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Masalah terbesar kami dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami ditebus oleh darah yang kudus. Terima kasih Kau mengampuni segala dosa kami. Wow. Terima kasih. Ketakutan terbesar kami akan maut, kematian kekal, semua sudah dibereskan oleh Yesus Kristus. Terbukti kubur kosong. Yesus mati, 3 hari bangkit dan naik ke surga, dan nanti akan menjemput kami semua di awan-awan yang bermain pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Engkau tidak pernah mengecewakan kami, orang-orang yang berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih jemaat, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perkara rohani, jasmani, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, sampai selama-lamanya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pengumuman gereja.